masih ada beberapa lokasi lah yang sudah mendapatkan ISPO, ternyata di kemudian hari masih berada dalam kawasan hutan ternyata ya. Ini kita tidak melihat mana yang duluan. Nah, tapi nanti dengan ISPO ini kita akan lengkapi dengan sistem informasi yang mengoverlay dengan semua data-data dari Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR BPN, dari BIG, dari teman-teman Kementan semua, sehingga memastikan bahwa nanti lahan yang bersertifikat ISPO itu sudah clear and clean gitu ya. Nah, itu di prosesnya. Jadi kita akan melengkapi sisi informasi ini untuk menjamin tadi ya bebas kawasan hutan. Yang kedua juga akan mencakup aspek ketelusuran. Jadi kalau kita beli produk sawit misalnya minyak goreng atau sampo, sabun gitu kan, itu bisa ditelusuri itu didapat dari kebun yang mana gitu. Nah, jadi ini aspek kebaruan dari ISPO yang sebelumnya ISPO hanya fokus di perkebunan di hulu, sekarang udah masuk ke hilir, termasuk ke bioenergi atau yang kita kenal sehari-hari biosolar misalnya. Nah, itu juga nanti akan kita sertifikasi ISPO. Ya, ini sangat-sangat baik ya. Artinya sawit kan merupakan komoditi unggulan kita. Dan saya yakin juga sampai kapanpun tetap menjadi produk unggulan. Nah, oleh karenanya aspek teknologi, sumber daya manusia untuk selalu melakukan inovasi di dalam sektor sawit ini sangat penting gitu. Supaya kita makin hari memiliki nilai tambah yang semakin tinggi. Nah, ini tentu acara seperti ini sangat-sangat baik. Terima kasih buat media perkebunan yang sudah menyelenggarakan event ini, dan tentunya acara-acara ini harus dilaksanakan secara reguler dan diikuti oleh stakeholder lainnya. Bagaimana hal sawit dan juga semua komoditi yang diekspor, tentu kita sedang tetap melakukan proses gitu ya untuk berkomunikasi. Intinya kita ingin mendapatkan perdagangan yang fair lah untuk semua negara gitu ya, termasuk juga dengan Amerika. Nah, bagaimana sikap Indonesia tentu kita masih menunggu dari tim yang dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian. Ya kita lihat lah. Tapi kita sudah pastinya siap menghadapi berbagai skenario yang akan dihadapi. Oh, itu kan selalu artinya tidak hanya sawit, semua komoditi pun kita selalu kan harus punya plan A, plan B kan. Artinya sawit ini selalu kita cari perluasan pasarnya gitu. Yang selama ini mungkin belum terlalu dieksplor dengan baik, misalnya pasar di Afrika dan beberapa negara yang selama ini menjadi pasar utama dari sawit juga tetap kita jaga gitu. Kalau yang sekarang katakanlah pasar konvensional itu kan seperti India, China, Tiongkok gitu kan. Kemudian juga yang berkembang tinggi juga kemarin kan Pakistan, Jepang, tentu juga Uni Eropa itu masih kita pertahankan juga, dan beberapa negara lainnya. Tentu dari yang sudah selama ini kita tingkatkan, yang tadi yang masih benar-benar bisa kita ekspor itu dari pasar di Afrika, Timur Tengah juga, tentu semuanya kita jaga gitu kan. Eropa, Jepang, termasuk Amerika kita tetap jaga supaya komoditi sawit kita bisa tetap mereka terima gitu. Ya pada intinya Indonesia tetap dalam posisi menentang EUDR kan. Nah, cuman kita melihat EUDR ini menjadi juga benchmark dari beberapa negara lain nih. Jadi kita seiring dengan proses penyempurnaan tata kelola sawit kita bisa mengambil beberapa poin dari EUDR itu untuk mengembangkan aspek keberlanjutan, ketelusuran, segala macam. Yang memang sudah itu kita gagaskan dari tahun 2015 semenjak ISPO nih. Nah, jadi kita bisa menempatkan katakanlah EUDR ini sebagai benchmarking. Kalau kita pada high call-nya gitu ya, kita kan minta itu bukan hanya ditunda tapi dibatalkan gitu ya kebijakan tersebut. Karena tadi banyak hal-hal yang secara teknis itu tidak fair gitu kan. Misalnya ada batasan
tingkat laju deforestasi. Mereka menyebut angka 70.000 hektar per tahun. Tentu buat kita berat ini, tapi buat beberapa negara yang hutannya mungkin luasannya 1/4 atau 1/5 dari kita, untuk di bawah 70.000 per tahun itu kan lebih mudah. Kalau kita kan luasan hutan kita kurang lebih sekarang sekitar 95 juta ya kalau nggak salah. Nah tentu untuk bisa deforestasi lebih rendah dari 70.000 itu kan sangat sulit. Tapi kita sudah pernah dulu deforestasi kita kan sampai 1 juta per tahun, 500.000 per tahun. Sekarang kan tinggal 100 ribuan per tahun. Jadi itu pun sudah sangat menurun jauh gitu ya. Jadi ada beberapa aspek teknis yang menurut kita tidak fair gitu.